Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliska Utari dengan NIM 08011382530079. Di sini saya ingin menjelaskan program saya tugas 3 bab 1 dan bab 2. Yang pertama itu ada include iStream, itu agar program bisa menggunakan scene dan cout. Terus ada using namespace std, ini berfungsi untuk agar agar kita tidak perlu lagi membuat std di setiap baris. Terus ada inMine, ini berfungsi untuk program mulai dijalankan. Dan inMine ini penting karena kalau tidak ada inMine, program tidak bisa dijalankan. Terus ada char C1 dan C2, ini untuk mendeklarasikan variabel bertipe char untuk menyimpan karakter pertama dan kedua. Terus untuk baris kelima ini ada integer ASCII, itu adalah sistem yang memberi nilai angka pada huruf, angka dan simbol supaya bisa dipahami oleh komputer. Terus baris kelima ini juga berfungsi untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai ASCII 1 itu untuk karakter pertamanya, terus ASCII 2 itu untuk nilai ASCII karakter kedua, terus ada selisih ASCII, terus ada rata-rata ASCII. Terus 6 ini kenapa dikosongkan? Karena biar lebih rapi. Terus baris ketujuh ini ada cout untuk menampilkan teks memasukkan karakter pertama. Terus ada scene CI1 ini untuk membaca karakter pertama dan menyimpannya ke variabel C1. Terus ada cout ini untuk menampilkan masukkan karakter kedua. Terus ada cin C2 ini untuk membaca karakter kedua dan menyimpannya ke variabel C2. Terus untuk baris ke-12 ini untuk mengubah karakter pertama menjadi nilai ASCII lalu menyimpannya ke ASCII 1. Begitupun untuk baris ke-13 ini untuk mengubah karakter kedua menjadi nilai ASCII lalu menyimpannya ke ASCII 2. Terus baris ke-14 ini untuk menghitung selisih nilai ASCII antara karakter kedua dan pertama. Terus ini adapun baris ke-15 ini untuk menghitung rata-rata nilai ASCII dari dua karakter. Ini pakai rumus rata-rata ya. ASCII 1 ditambah ASCII 2 terus kita bagi 2 karena ini jumlah datanya ada 2. Banyaknya data cuma ada 2. Terus untuk baris ke-17 ini untuk menampilkan nilai ASCII karakter pertama. Dan baris ke-18 ini untuk menampilkan nilai ASCII karakter kedua. Terus baris ke-19 ini untuk menampilkan selisih ASCII, dan untuk baris ke-20 ini untuk menampilkan nilai rata-rata ASCII. Terus ada baris ke-22 ini return 0, ini untuk mengakhiri program dengan normal. Dan 23 terus yang baris ke-23 ini untuk penutup fungsi main. Dan kita lihat apakah programnya ini sudah berhasil. Nah, kalau seperti ini berarti programnya berhasil. Terus kita mau memasukkan karakter pertama, kita masukkan A, misalnya A. Terus karakter kedua itu kita masukkan B. Terus kita enter. Selanjutnya itu saya ingin menjelaskan pseudocode. Yang pertama itu ada C1, C2 dan variabel bertipe char. Ini adalah untuk mendeklarasikan variabel karakter. Selanjutnya itu ada ASCII 1, ASCII 2 dan selisih rata-rata dan integer. Variabel bertipe integer ini adalah untuk mendeklarasikan variabel bilangan bulat. Terus itu ada begin, ini untuk menandai awal algoritma. Terus read C1 ini adalah read. Selanjutnya itu ada read C1 dan read C2 ini adalah untuk membaca dua karakter dari pengguna. Selanjutnya itu ada ASCII 1 dan CI1 ini, dan ASCII 2 dan C2 ini untuk mengambil nilai ASCII dari masing-masing karakter.
Dan tadi sudah aku jelaskan, arti dari tanda panah ini adalah diberi nilai atau diisi oleh. Selanjutnya itu ada selisih, ini adalah untuk menghitung selisih nilai ASCII kedua karakter. Selanjutnya itu ada rata, ini adalah untuk menghitung nilai rata-rata ASCII. Selanjutnya itu ada write ASCII karakter pertama, ini adalah untuk menampilkan nilai ASCII karakter pertama. Terus selanjutnya ini adalah untuk menampilkan nilai ASCII karakter kedua. Terus ini adalah untuk menampilkan selisih nilai ASCII. Terus ini untuk menampilkan rata-rata ASCII. Terus selanjutnya itu ada N, adalah menandai akhir algoritma. Selanjutnya saya ingin menjelaskan deskriptif. Yang pertama itu ada begin, ini adalah atau mulai, ini adalah menandakan awal algoritma. Selanjutnya itu ada variabel. Variabel ini adalah menjelaskan variabel apa yang digunakan, yaitu 2 variabel karakter untuk menyimpan input karakter dan beberapa variabel bilangan bulat untuk menyimpan nilai ASCII, selisih, dan rata-rata. Selanjutnya itu adalah proses. Prosesnya adalah untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita menentukan nilai ASCII dari karakter pertama, terus itu kita menentukan nilai ASCII dari karakter kedua. Selanjutnya itu kita menghitung selisih nilai ASCII, dan terakhir itu kita menghitung nilai rata-rata ASCII. Selanjutnya itu ada cetak. Cetak ini adalah menjelaskan bahwa program menampilkan nilai ASCII dari masing-masing karakter, selisih nilai ASCII, dan nilai rata-rata ASCII. Selanjutnya itu ada N atau selesai. Ini adalah menandakan algoritma telah selesai dijalankan. Selanjutnya itu saya ingin menjelaskan flowchart. Yang pertama itu ada flowchart berbentuk oval, yaitu adalah, dan di dalamnya itu ada star, yaitu menunjukkan awal proses perhitungan ASCII. Terus selanjutnya itu ada flowchart berbentuk jajar genjang. Ini adalah untuk menginput nilai karakter 1, karakter 2, ASCII 1, ASCII 2, selisih, dan rata. Selanjutnya itu ada flowchart berbentuk persegi panjang, di mana ini adalah bagian dari proses. Yang pertama itu kita proses menentukan nilai ASCII dari karakter 1. Kedua itu masih bagian dari proses, ini kita untuk menentukan nilai ASCII dari karakter kedua. Terus selanjutnya itu masih flowchart berbentuk persegi panjang, di mana ini masih bagian dari proses. Yang pertama itu ada selisih, itu untuk menghitung selisihnya. Selanjutnya itu di bawahnya itu ada rata, ini adalah untuk menghitung rata-rata nilai ASCII. Selanjutnya itu ini ada flowchart berbentuk jajar genjang, yang dimana ini adalah outputnya atau menampilkan nilai akhirnya seperti nilai ASCII, selisih, dan rata. Dan terakhir itu ada flowchart berbentuk oval, dan di dalamnya itu ada tulisan N, itu adalah menunjukkan akhir dari proses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.